Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 122. Karena aku menyuruhmu mati, maka pergilah mati. Suekin kembali ke akal sehatnya sebelum menyadari kesalahannya, dan buru-buru mundur selangkah, wajahnya memerah dan berkata, "Maaf. Oh, saya jatuh sampai mati, yang baru saja menendang saya." Kai Zhaoyang berteriak, meraih pinggangnya dan bersandar di bangku untuk bangun dengan susah payah. Dia menutupi hidungnya dan menemukan darah di tangannya. Tendangan itu terlalu cepat sekarang, dia belum pernah melihatnya dengan jelas sebelumnya, dan dia jatuh ke tanah. "Manajer Kai, apa yang kamu bicarakan? Kami semua sangat jauh darimu, bagaimana kami bisa menendangmu?" Lin Yu berpura-pura cuek, "Aku hanya bertanya-tanya, kenapa kamu begitu baik?" Melompat ke belakang. "Aku melompat ke ibumu, nak, kamu tidak harus berpura-pura bersamaku, kamu menendangnya." Kai Zhaoyang menggigil dan menutup mulut dan hidungnya dengan kedua tangan, tidak berani menyentuhnya, dan air mata kesakitan keluar. Hanya ada 4 orang di ruangan itu, dia, Suekin, Chu Yunwei, dan Lin Yu. Dia tidak percaya bahwa Chu Yunwei bisa memiliki keterampilan yang hebat sebagai seorang wanita, jadi dia percaya bahwa Lin Yu yang melakukannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lin Yu menendangnya pada jarak seperti itu. Mata Chu Yunwei ke arah Lin Yu juga terkejut. Dia telah melihat semuanya sekarang. Tubuh Lin Yu bergegas keluar seperti hantu, dan kemudian melayang kembali dalam sekejap. Dengan keahliannya, dia hanya melihatnya sekali di departemen misterius di ibu kota. "Nak, tunggu kematianmu, apakah kamu tahu siapa bos besar kita?" Chu Yunxi. Chu Yunxi dari keluarga Chu di ibu kota. Kai Zhaoyang berteriak sedikit kelelahan, dan dengan gemetar mengeluarkan telepon, "Bos besar kita ada di ibu kota sekarang, tunggu, aku akan membiarkan ketua kita menghubunginya." Dia jadi gila. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani melakukan ini padanya. Lin Yu, bocah nakal, hidungnya rata. Jika berada di ibu kota, dia akan meminta seseorang untuk membacok Lin sampai mati. Bulu. "Halo, ketua. Saya dipukuli saat saya datang ke Rongqing Meiyan untuk membicarakan bisnis." Setelah panggilan tersambung, Kai Zhaoyang muncul dan menangis dengan sedih. "Kamu tidak tahu, kecantikan Rongqing ini terlalu sombong. Saya berbicara dengan mereka dengan istilah yang Anda ucapkan. Mereka tidak setuju, dan mereka memarahi saya, mengatakan kami adalah Laknivi. Itu adalah perusahaan sampah, dan sama bergengsi di ibu kota untuk memarahi kami. Saya dapat menanggung semua ini, tetapi mereka benar-benar berani memarahi Chu Yang Master. Bagaimana saya bisa mentolerir ini? Saya hanya bertengkar dengan mereka. Akibatnya, mereka bergantung pada banyak orang. Pukul aku." Chu Yunwei mengerutkan kening dan menatapnya, tiba-tiba merasa bahwa dua kata tak tahu malu digunakan untuk menggambarkan dirinya, yang agak kotor dan kata sifat tidak tahu malu. Lin Yu tidak peduli, dia menduga bahwa sebagian besar Ye Suang keluar untuk memanggil Chu Yunxi. Namun, hati Suekin terangkat. Jika kontrak tidak dapat ditandatangani, dia akan mengakuinya, tetapi yang dia khawatirkan adalah keselamatan Lin Yu. Anda harus tahu bahwa keluarga Chu bukanlah keluarga biasa, bahkan jika itu jauh di ibu kota. Panggilan telepon juga dapat membuat situasi Qinghai berubah. Meskipun Lin Yu mengenal wali kota Zheng dan sekretaris Xie, mereka hanyalah pemimpin tertinggi kota, dan energi mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan keluarga modal semacam ini. Jadi begitu Chu Yunxi marah, tidak ada yang bisa menahan Lin Yu. Dia bingung di dalam hatinya, meraih lengan Lin Yu, dan berkata dengan cemas, "Jika keluarga Chu benar-benar di Qinghai, kamu akan lebih mudah marah. Larilah segera setelah terlambat." Lari. Kai Zhaoyang mencibir 2 kali, menutup telepon,
berjalan untuk mengambil botol anggur di atas meja dan membenturkannya berkeping-keping, menunjuk Lin Yu dengan botol pemberat kaca, dan berkata, "Kamu tidak ingin pergi kemanapun hari ini. Ketua kita sudah menelepon Tuan Chu, jadi tunggu saja sampai mati. Aku akan menahannya sebentar, lari." Sue Qin berbisik kepada Lin Yu, lalu meraih garpu dan bergegas menuju Kai Zhaoyang, dalam posisi bahwa dia akan melawannya dengan putus asa. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan dengan cepat menyeretnya kembali. "Apa yang kamu lakukan? Keluar dariku. Aku akan memblokirnya untukmu, lari cepat, dan lari sejauh mungkin." Sue Qin hendak menangis dengan cemas. He Jiarong, dia masih tidak tahu siapa yang dia sakiti. "Itu. Jangan khawatir, dengarkan aku, duduk, makan dan minum, tidak akan ada apa-apa." Lin Yu bisa melihat bahwa Sue Qin benar-benar peduli pada dirinya sendiri, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh. "Ya, Nona Sue, dengarkan Tuan He. Duduklah, makan dan minum." Chu Yunwei tersenyum pada Sue Qin dengan acuh tak acuh, dan dia juga sedikit tersentuh oleh keberanian Sue Qin. Dia tahu, Sue Qin memiliki kesan yang baik tentang Lin Yu. "Hah, haruskah kamu makan atau minum? Kurasa kamu bisa makan atau tidak sebentar lagi." Kai Zhaoyang mencibir, menarik kursi dan menjaga pintu. Ketika Ye Xuang masuk, melihat postur tubuhnya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Melihat darah di wajahnya, dia tidak bisa menahan ejekan, "Ada apa denganmu? Apakah kamu bernyanyi?" "Aku menyanyi ibumu." Kai Zhaoyang marah, mengangkat botol anggur di tangannya untuk memukul kepala Ye Xuang. "Kembar." Chu Yunwei merasa tegang dan berseru. Ledakan. Saya melihat bahwa botol anggur di tangan Kai Zhaoyang belum mendarat di kepala Suanger sebelum terkena lemparan terbang hingga pecah. Kai Zhaoyang melihat lebih dekat dan tidak bisa membantu tetapi menghirup AC, dan melihat ada sumpit yang menempel di dinding. Dia menelan, berbalik dan menatap Lin Yu dengan ngeri, mengetahui bahwa itu sebagian besar tangannya. Ye Xuang memucat ketakutan, dan bergegas ke sisi Chu Yunwei, mengutuk, "Nerotik, tunggu, tuan muda kita akan segera datang." "Ada apa? Panggil aku cepat." Begitu suara Ye Xuang jatuh, suara seorang pria tiba-tiba datang dari luar, dan kemudian mendorong pintu. Dua orang masuk, itu adalah Chu Yunxi dan pengikut dekatnya Zheng Lin. Melihat beberapa adegan berantakan di ruangan itu, Chu Yunxi mengerutkan kening. Sebelum dia sempat bertanya, Kai Zhaoyang langsung berteriak, "Oh, bos besar, kamu akhirnya sampai. Aku hampir mati. Kamu siapa?" Chu Yunxi mengerutkan kening, dan melintas dengan jijik saat melihat penampilannya berlumuran darah. "Tuan Muda Chu, saya adalah karyawan Anda, Kai Zhaoyang dari Danau Navy." Kai Zhaoyang berkata sambil mengeluarkan kartu namanya dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chu Yunxi. "Oh, manajer pemasaran Lake Navy." Chu Yunxi melirik kartu namanya, tapi tidak menjawabnya, melirik orang-orang di ruangan itu, dan bertanya pada Kai Zhaoyang dengan punggung terlentang, "Kamu baru saja mengatakan bahwa seseorang ingin membunuhmu. Siapa? Siapa yang ingin membunuhmu?" Dia, dan gadis bau ini." Kai Zhaoyang segera mendapatkan kepercayaan diri dan menunjuk Lin Yu, Sue Qin, Chu Yunwei dan Ye Xuang. "Tuan Chu, situasinya bukan seperti yang Anda pikirkan." Sue Qin panik, dan buru-buru berdiri untuk menjelaskan kepada Chu Yunxi. Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu menariknya untuk duduk kembali, dan tersenyum, "Bukankah aku sudah memberitahumu, biarkan kamu membiarkannya, duduk saja." Jika Lin Yu ada di sini, Chu Yunxi mungkin tidak bisa memberinya wajah, dan bahkan mungkin mengambil kesempatan untuk mempermalukannya, tetapi sekarang Chu Yunwei ada di sini, Lin Yu tidak khawatir sama sekali. Jika Chu Yunxi, iblis gila yang dicintai, tahu bahwa Kai Zhaoyang tidak menghormati adiknya sekarang,
maka Kai Zhaoyang akan memiliki 9 nyawa dan tidak akan cukup untuk mati. "Ao, mereka, apakah kamu yakin?" Chu Yunxi mengangkat alisnya dan menatap Kai Zhaoyang. "Ya, Tuan Chu, mereka semua memiliki andil, kamu lihat hidungku dipukul oleh mereka." Kai Zhaoyang mengangguk dengan penuh semangat sial, berani menyinggung perasaannya, bahkan tidak ingin lari. "Karena mereka ingin kamu mati, maka kamu bisa mati. Jendelanya tidak di sana, jadi lompat ke bawah." Chu Yunxi menegakkan tubuhnya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kai Zhaoyang tampak terkejut, berpikir bahwa dia salah dengar, dan bertanya dengan tidak percaya, "Tuan Muda Chu, kamu? Apa yang kamu katakan?" "Saya katakan." Chu Yunxi merobek telinga Kai Zhaoyang dan berteriak ke telinganya, "Biarkan kamu mati sekarang." Kai Zhaoyang menjerit, merasa telinganya hampir tuli pada saat yang sama. Chu Yunxi telah membuat lubang di telinganya, dan darah terus mengalir keluar. "Apakah kamu mengerti sekarang?" Chu Yunxi menendangnya keluar, lalu mengambil handuk dan menyekat tangannya, berjalan ke Chu Yunwei dan duduk, tersenyum lembut, dan berkata dengan lembut, "Maaf, saudari, saya terlambat dan membuat Anda marah." "Takut, saudara?" Kai Zhaoyang tiba-tiba menggigil, wajahnya langsung berubah pucat, dan berkata dengan ngeri, "Ini Chu. Chu, bukankah aku membiarkanmu mati? Apakah kamu tuli? Cepat dan lompat ke bawah," kata Chu Yunxi dingin, mengerutkan kening. "Oh, Tuan Chu, maafkan aku, mata anjingku ketakutan, aku tidak mengenali wanita itu, sial, sial." Kai Zhaoyang buru-buru bangkit dan berlutut di tanah. Sambil menangis getir, dia menamparkan tamparannya dengan keras dengan kedua tangannya. Dengan setiap pukulan, wajahnya membengkak menjadi kepala babi dan sudut mulutnya penuh darah. "Tahukah Anda, ini lantai 5, dan ada lantai beton yang kokoh di luar jendela. Jika dia melompat seperti ini, dia tidak akan mati atau cacat. Zheng Lin, cepat, beritahu orang untuk makan." Chu Yunxi mengerutkan kening dan memberi perintah pada Zheng Lin. Zheng Lin mengangguk dengan cepat, bergegas untuk merobek kerah Kai Zhaoyang dan menariknya ke atas, lalu membuka jendela dan mendorongnya ke bawah. "Rao, ah!" Sebelum Kai Zhaoyang selesai berbicara, dia jatuh dan terbanting ke tanah tanpa mengeluarkan suara. "Sial, bagaimana situasinya?" Dua orang dalam Bentley hitam di kejauhan terkejut oleh suara yang teredam, dan ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat orang yang jatuh di depan mereka. Jika Lin Yu ada di sini, dia pasti akan mengenali Zheng Tianyi di kursi pengemudi. Duduk di kabin penumpang adalah wakil presiden Zheng Tianyi dan dogleknya yang setia, Zhao Jian. "Siapa orang itu?" Zheng Tianyi mengerutkan kening dan meliriknya. "Kenapa kamu terlihat seperti pria yang naik dengan kiner barusan?" "Benarkah? Aku tidak melihatnya." Zhao Jian meregangkan lehernya dan melirik. Pada saat itu, sebuah Mercedes-Benz hitam tiba-tiba melesat dan berhenti di depan Kai Zhaoyang. Kemudian dua pria kekar berbaju hitam turun dengan rapi, menyeret Kai Zhaoyang ke dalam mobil dan pergi. "Apa yang orang-orang ini lakukan? Mengapa mereka begitu sombong?" Zheng Tianyi menyentuh dagunya, ini bahkan lebih gila dari Lao Su. Dia melihatnya ketika Chu Yunxi dan Zheng Lin naik sekarang, tetapi dia tidak mengenal Chu Yunxi, apalagi mereka pergi ke rumah Lin Yu dan Sui Qin. "Ikuti dia, saudara Zheng, itu bukan urusan kita," Zhao Jian berkata dengan acuh tak acuh. Zheng Tianyi mengangguk, mengangkat kepalanya dan melirik ke atas, dan berkata tidak senang, "Mengapa mereka makan makanan ini begitu lama? Tidak akan ada yang salah. Bagaimana jika anak He Jiarong menjadi bernafsu, apakah itu benar? Kiner sedang merencanakan sesuatu yang salah. Apa yang kamu takutkan? Bukankah ada orang lain? Tidak akan ada yang salah dengan hotel ini," kata Zhao Jian. "Sial, He Jiarong ini benar-benar sembrono." Zheng Tianyi meludahi tanah dengan keras. Dia sudah menganggap Sui Qin sebagai miliknya sendiri terlarang, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya,
Setelah acara resepsi terakhir, dia melihat bahwa Lin Yu dan Sue Qin tidak memiliki kontak, jadi dia tidak peduli dengan Lin Yu lagi. Dalam 2 bulan terakhir, dia menemukan bahwa Lin Yu dan Sue Qin berhubungan dekat lagi, dan tidak bisa tidak merasa kesal, dan bersumpah untuk memberi Lin Yu warna. Biarkan Anda mencuri resep rahasia kosmetik mereka, bagaimana Anda melakukannya? Zheng Tianyi bertanya pada Shao Jian. Jangan khawatir, saya sudah mengetahui latar belakang direktur teknik mereka. Saya telah mengatur pertemuan klub malam dengannya, dan itu pasti akan selesai. Shao Jian tersenyum, penuh percaya diri bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.